Ya, pemirsa masih di Marga Review dan kita masih membahas topik menilai kinerja perdagangan Indonesia di 2020. Ibu Shinta, Pak Peter, kita lanjutkan kembali. Saya balik lagi ke Ibu Shinta ini. Tadi dari sisi impor mengalami penurunan. Bisa dikasih gambaran tidak Ibu Shinta bagaimana kegiatan dari para pelaku usaha di Indonesia ketika masa pandemi dari proses impor yang dilakukan, Bu, terutama untuk bahan baku? Ya, jadi kita mesti lihat kalau selama pandemi ini kan kita ada shock demand dan supply ya. Nah kalau kita lihat dari demand kita itu kan sebagian besar kan masih domestik ya. Jadi kalau dilihat dari demand base domestik karena adanya pandemi tentu saja ada penurunan konsumsi juga dari masyarakat. Ini kita lihat dari penurunan daya beli maupun pelemahan confidence konsumsi masyarakat sendiri. Dan ini mempengaruhi dengan sendirinya penurunan daripada produksi. Jadi kalau sektor manufaktur ini kita tolak ukurnya di PMI ya, jadi kelihatan tuh indeksnya naik turunnya. Nah memang kalau kita lihat di PMI itu kan hubungannya lebih ke produksi ya, manufacturing, jadi masih kontraksi. Nah mungkin kalau konsumsi masyarakat kita lihat tolak ukurnya lebih di retail sales growth, penjualan kendaraan bermotor. Nah ini karena sekitar 90% dari import nasional di 2020 itu merupakan import bahan baku atau bahan penolong, 73%, dari 90% import itu 73% itu bahan baku penolong dan import bahan modal sekitar 17%, sementara import bahan konsumsi hanya sekitar 10%. Nah, berdasarkan data BPS itu terlihat bahwa penurunan import paling tajam itu memang ada di sekitar April-Mei 2020 yang berangsur naik dengan tren PMI-nya. Dengan kondisi yang kita lihat saat ini kita melihat bahwa memang demand-nya ini sangat penting. Jadi kalau selama demand itu belum bisa kembali tidak pick up, itu justru akan mempengaruhi juga manufaktur, dengan sendirinya akan mempengaruhi import yang ada. Nah, kami melihat sebenarnya dari segi kita sebenarnya kemarin sebelum akhir tahun September itu udah mulai ada kelihatan sisi positif ya, mulai ada pemulihan gitu. Jadi di pasar internasional juga kita mulai melihat bahwa misalnya Asia Timur itu yang paling cepat pulih, China udah kembali pick up dan segala macam. Cuman dengan kondisi sekarang di mana beberapa negara juga di Asia Timur juga mulai kembali seperti Jepang, Korea, even China ya, mulai pandeminya mulai ada gelombang-gelombang baru lagi. Ini kemudian menimbulkan concern juga nih ke depannya. Bagaimana baik ini juga lihat dari demand maupun dari supply, karena bagaimanapun juga kita kan import bahan baku itu kan banyak misalnya dari China, dan pengalaman kita dari tahun yang lalu pada waktu kita mulai dengan pandemi ini memang faktor dengan tutupnya pabrik-pabrik di Cina itu pengaruh besar kepada supply chain kita di Indonesia, juga masalah logistik. Nah kita mesti ingat China ini bakal ada tahun baru Cina ya, jadi ada Chinese New Year. Nah waktu tahun lalu ini persis sama nih kondisinya. Jadi dengan Chinese New Year itu banyak yang pada pulang kampung dan segala macam. Nah kalau gelombang COVID-nya kemudian di China mulai kembali, itu pasti akan mempengaruhi mereka kembali lagi untuk bisa bekerja. Karena pabrik-pabrik ini kalau tidak bisa mulai kembali akan mempengaruhi juga supply untuk di Indonesia. Jadi ini semua faktor yang harus kita perhatikan. Baik, Pak Peter, pandangan Anda Pak terkait dengan kondisi ini Pak Peter? Ya, saya kira saya sependapat sekali dengan Bu Sinta. Ya, kita akan sangat bergantung sekali dengan perkembangan COVID ini sendiri. Ya, baik itu di global, ya, terutama di negara tujuan ekspor dan negara asal impor, itu akan mempengaruhi struktur neraca perdagangan kita. Ya, kita tahu sekarang ini meskipun kita secara global sedang melakukan vaksinasi, tetapi kasus COVID itu sekarang ini mengalami tren kenaikan. Ya. Ada gelombang, kalau kita mungkin gelombang kedua, mereka ada gelombang ketiga, gelombang keempat. Ya. Sehingga ini memunculkan ketidakpastian, kekhawatiran akan mempengaruhi proses pemulihan ekonomi
baik itu di global maupun di domestik di Indonesia, yang artinya juga akan mempengaruhi neraca perdagangan kita. Baik, Anda melihat bagaimana upaya dari pemerintah untuk mendongkrak dari kinerja ekspor impor sampai sejauh ini, terutama strategi di masa pandemi, Pak Peter? Ya, saya kira pemerintah sebenarnya kalau pemulihan ekonomi ataupun ya kemarin yang kita alami kenaikan neraca perdagangan kita ya itu semacam blessing saja ya. Saya tidak melihat itu adalah sebagai sebuah hasil dari good policy. Ya ini istilahnya ini adalah lebih kepada good luck bukan sebagai good policy ya. Karena kenaikan kita kan lebih utama disebabkan oleh membaiknya permintaan di global ya, karena Cina kita tahu lebih cepat recovery-nya dari COVID, dan kemudian terjadi kenaikan harga komoditas yang semuanya itu kalau menurut saya there's nothing to do dengan policy-nya pemerintah ya. Nah, kita harapkan untuk tahun 2021 ini ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang akan lebih memperbaiki ya. Ada contoh saja misalnya rencana untuk menghapuskan PPN untuk granula emas ya, itu mungkin akan memperbaiki struktur ekspor kita ya. Kebijakan-kebijakan yang seperti itu yang kita harapkan akan lebih memperbaiki nanti di struktur ekspor kita. Kebijakan yang diharapkan lebih banyak dari pemerintah yang lebih signifikan sebenarnya kalau menurut saya merujuk kepada penjelasan Bu Sinta tadi adalah memperbaiki kondisi domestik ya, memperbaiki demand kita sendiri ya. Karena mau tidak mau ya, pada ujungnya pemulihan ekonomi nasional akan lebih didorong oleh permintaan domestik ya, karena support terhadap pertumbuhan ekonomi kita itu kan lebih kepada konsumsi bukan pada ekspor sebenarnya ya. Ekspor ini sebenarnya lebih menguntungkan dari sisi mungkin ada dari nilai tukar ya, kestabilan nilai tukar. Tetapi kalau untuk pertumbuhan ekonomi, karena kontribusi dari ekspor itu relatif minimal terhadap pertumbuhan ekonomi kita, yang lebih kita harapkan adalah konsumsi dalam negeri. Konsumsi itu bersama investasi, kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi kan sekitar 80%. Baik, Ibu Sinta, tadi Pak Peter mengatakan ini surplus yang terjadi di sepanjang 2020 ini sebenarnya lebih ke arah momentum begitu, meningkatnya permintaan global, kemudian juga terbantu oleh kenaikan dari beberapa harga komoditas, tidak diikuti oleh good policy dari pemerintah. Nah, dari para pelaku usaha, apakah memang kondisi ini juga dirasakan, Bu, ketika kegiatan ekspor impor dari sisi good policy-nya di masa pandemi ini masih belum cukup mumpuni, Ibu Sinta? Ya, jadi kita kalau melihat kebijakan selama masa pandemi, itu jelas bukannya pemerintah tidak ada kebijakan. Kebijakannya itu pasti banyak dan juga stimulus ekonomi yang disiapkan oleh pemerintah. Saya kasih contoh deh ya, selama pandemi itu kebijakan yang sudah dikeluarkan, penyederhanaan dan pengurangan lantas ekspor, percepatan proses ekspor melalui National Logistic Ecosystem. Kemudian ada pemanfaatan resi gudang untuk penyimpanan hasil panen dengan bantuan dana stimulus perbankan. Kemudian ada fasilitasi kegiatan business matching, itu terus jalan virtual, ya kan? Dengan perwakilan dagang RI luar negeri yang sangat-sangat aktif selama masa pandemi. Kemudian ada stimulus fiskal, penghapusan biaya impor, percepatan restitusi pajak, terutama untuk pelaku usaha yang berorientasi ekspor di kawasan kita dan kawasan berikat. Kemudian ada penyederhanaan dokumentasi ekspor melalui adopsi mekanisme self-certification untuk negara ASEAN. Kemudian ada penyelesaian beberapa perjanjian perdagangan seperti Indonesia, Australia, SIPA, Indonesia, Korea. Jadi sebenarnya banyak yang dilakukan selama masa pandemi ini yang terutama hubungan dengan perdagangan. Cuman kan sebenarnya permasalahan Indonesia ini di masa perdagangan ini sudah ada gitu, even sebelum pandemi. Jadi saya mau sedikit sharing aja nih, kasih contoh nih ya. Saya mau ambil satu faktor. Jadi kalau kita lihat memang satu komoditas nasional, saya berikan contoh ya. Ini soalnya menarik.
ini satu komunitas nasional yang konsisten meningkat kinerja ekspornya dalam 5 tahun terakhir, contohnya yaitu ekspor besi baja misalnya. Di tahun 2015 ekspor itu hanya mencapai 1,2 miliar, tetapi di 2019 sudah mencapai 7,38 miliar US dollar. Jadi naik lebih dari 500%. Nah, berdasarkan data Kemendak, nilai ini bahkan mencapai 9,64 miliar US dollar untuk dagangan Januari-November 2020. Nah, ini peningkatan ekspor ini ada 2 kebijakan. Apa? Pertama adalah investasi besar-besaran pada sektor besi baja, seperti waktu Qatar Steel dengan POSCO dan segala macam yang diinisiasi skema kerjasama bilateral Indonesia-Korea. Ini Ibu saya Sinta. cuma memberikan contoh. Enggak, maksud saya gini nih, maksud saya kebijakannya itu ini yang harus konsisten. Jadi ada kita misalnya ngambil komoditas yang bisa kemudian berjalan gitu ya. Tapi prinsip masalahnya nih ini tidak industrialisasinya ini yang jadi kuncinya. Jadi kita nggak melakukan ini untuk semua komunitas Indonesia gitu. Jadi kita selalu masalahkan kan kenapa Indonesia nggak bisa menjadi bagian dari global supply chain. Jadi kuncinya tuh sebenarnya di situ. Jadi kebijakan selama pandemi ini cuma ad hoc yang nggak bisa mendongkrak secara signifikan karena ada permasalahan fundamental yang memang sudah ada gitu loh. Indonesia ini strukturnya ini yang harus diperbaiki begitu. Baik. Kita jeda kembali Ibu Sinta, Pak Peter, nanti kita akan lanjutkan, kita masih punya satu segmen lagi dan pemirsa tetap bersama kami, Marka Rivi akan segera kembali sesaat lagi.